Sampai aku juga pernah beberapa kali mau ngebunuh orang tua aku sendiri. Wow. Ngebunuh mama. Digantung waris kalau kata orang Sunda ya. Di apa? Digantung waris. Wow. Bambu diikat dua, dibalutin sama kain kafan warna putih. Pas dibuka tuh belatungan, Kak. Aku ini diguna-guna. Karma dari papa yang suka main perempuan. Kamu pikir kamu sendirian? Pecinta misteri, di Michi Diary episode kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang karyawati yang mempunyai kisah yang sangat menakutkan. Langsung saja, ini dia, Ica. Selamat datang di studio saya, Ica. Iya, Kak. Saya dengar katanya kamu punya cerita yang sangat menakutkan yang ingin dibagikan di studio saya. Iya, Kak. Bisa tolong diceritakan? Jadi cerita awalnya tuh seperti apa sih, Ica? Awalnya tuh kayak gimana kamu bisa punya pengalaman yang menakutkan ini? Aku tuh awalnya normal, bener-bener normal, Kak. Nggak kenal sama si pasanganku ini. Ngejalin hari-hari normal, kerja normal, tapi aku bisa dibilang udah lumayan sukses di sana. Karena kerja juga tetap kan, Kak. Nah, dia masuklah. Dia ini salah satu kakak kelas aku waktu sekolah. Aku di sekolah cuma tahu dia doang, nggak kenal dia siapa. Oke, sampai akhirnya kita kenalan lah di Instagram, ketemu di Instagram, kita chattingan, dan akhirnya dia nemuin aku lah ke rumah. Langsung ketemu di rumah pertama kali. Awalnya tuh mama nggak suka sama dia, nggak respect lah sama dia. Tapi kedua kalinya dia main ke rumah aku, itu mama jadi respect banget lah sama dia. Sesayang itulah mama sama dia. Sampai akhirnya aku ini berjalan bisa dibilang hampir setengah tahun ya, kayak ngejalin hubungan sama dia. Terus udah gitu ada unsur mistisnya, aku ceritain di belakang kali ya. Jadi aku pacaran sama dia ini banyak banget orang yang gak setuju, Kak. Karena yang pertama teman-teman kantor aku ngomong jangan sama dia, nggak akan beres. Karena kan dia sempat jemput aku ke tempat kerja kan, nggak akan beres. Yang pertama dia tuh pakai motor aku, apa-apa dari aku, uang dari aku, bahkan pakaian yang dia pakai pun itu semua dari aku. Pada saat awal aku kenal sama dia, itu dia memang masih kerja di salah satu perusahaan yang dekat juga sama kantorku. Teman-temannya dia tuh udah mewanti-wantiin dia, sampai akhirnya temennya cerita sama aku. Temennya bilang jangan kayak gini sama anak orang, kasihan gitu kan. Takutnya nanti ketulah sama ke diri sendiri gitu, Pak. Terus udah gitu berjalanlah normal. Awalnya masih normal, masih ngerasa normal ya, Kak. Sampai akhirnya ada salah satu lah keluargaku yang datang dari Bandung ke rumah ngeliat tingkah aku ini sedikit aneh. Karena kan pada saat itu aku sadar nggak sadar ya, Kak. Bukan cuma motor, bukan cuma uang, handphone, usaha tuh semua dikendalin sama dia. Aku tuh waktu pas di kantor sempat ada usaha kredit-kreditin barang, Kak, elektronik gitulah. Nah itu tuh semua dia yang handle, Kak. Dan aku tuh nggak terima sepeser pun dari dia. Sampai akhirnya aku tegaskan lagi, aku pada saat itu sadar nggak sadar ya, Kak ya. Nah keluarga aku yang datang dari Bandung ini ngeliat tingkah laku aku yang nggak normal. Pertama, aku dilempar sampai di rumah itu ada salah satu bingkai foto aku yang lumayan gede. Bingkai foto? Bingkai foto, ya, yang kaca, Kak. Wow. Nah, itu tuh kita sempet cekcok, dan di situ tuh dilempar ke aku. Ini tetangga aku yang bilang, dilempar ke aku dan aku diem aja. Sedangkan aku punya karakter yang temperamental, yang emosionalnya tuh tinggi. Nggak bisa lah dibentak sama orang, pasti aku bentak balik gitu kan. Itu aku diem aja. Sampai aku juga pernah beberapa kali mau ngebunuh orang tua aku sendiri. Wow. Ngebunuh mama. Itu nggak pernah kamu rasain sebelumnya? Nggak pernah aku rasain sebelumnya. Sampai aku lagi pergi sama mama, ketika di tempat tersebut mama tiba-tiba ngebahas, udahlah kayaknya emang berat nih hati kecil mama nih buat kamu sama dia lanjut atau gimana gitu kan. Itu pasti aku langsung pergi, aku tinggalin mama. Aku nggak peduli mama pulang naik apa, sama siapa aku nggak peduli, nggak terima itulah aku. Tapi
kalau mamah lagi di depan si pasanganku ini Kak, baiknya luar biasa. Udah bisa dibilang lebih kayak anak sendiri lah. Tiap ke rumah dia dibeliin rokok, tiap ke rumah dia dikasih uang buat bensin, buat dia makan. Sedangkan dia kalau ke rumah tuh nggak pernah bawa apa-apa ya Kak. Sampai segitunya gitu loh. Sampai segitu baiknya si mama ke pacar kamu itu. Bahkan ketika udah jadwalnya dia, anggaplah si R ya, anggaplah ketika si R ini datang ke rumah, mama tuh udah nyiapin uang di meja. Wow. Buat nanti jatahnya dia. Dan aku nggak pernah merasakan hal tersebut di mantan-mantan aku sebelumnya. Itu nggak pernah. Sampai akhirnya ketika aku lagi jauh sama dia Kak, aku nih berasa ada di posisi yang sadar. Kayaknya udah kita putus aja gitu loh. Oh, saat posisi kamu nih jauh, jarak jauh gitu ya, dengan ketemu dia nih, aku tuh kayak orang sadar, kayak ngapain sih gue mau sama lo gitu kan. Tapi ketika nanti dia datang ke aku bilangnya buat menyelesaikan apa segala macem, aku tuh luluh lagi Kak. Bener-bener luluh lagi. Sampai akhirnya lanjut dari tadi yang keluarga aku dari Bandung datang ke rumah. Dibawalah aku ke daerah, salah satu daerah lah. Diobatin di sana ternyata nggak mempan. Sampai akhirnya dibawa ke salah satu daerah dekat rumahku, dan disitulah baru bisa dibilang manjur lah buat aku, cocok lah. Aku bisa dibilang digantung waris kalau kata orang Sunda ya. Di apa? Digantung waris. Wow. Jadi orang-orang tuh nggak akan lihat aku. Jadi orang-orang lihat aku tuh gelap. Oh, nggak bisa ngeliat aura kamu. Jadi auranya ditutupin. Entah yang gelap, entah yang kayak nenek-nenek, entah yang rusak mukanya gitu loh Kak. Itu bener-bener kejadian, dan aku pun secara sadar merasakan karena beberapa teman lama aku yang kalau ketemu aku nih di jalan atau say hello gitu kan, pasti dia langsung bilang, kok muka lu kayak nenek-nenek sih sekarang? Iya, sedangkan kan pada saat itu umur aku baru 23 tahun ya Kak. Belum kenal make up yang berlebih atau gimana lah ya. Masa sih kayak nenek-nenek, kan aneh gitu. Ntar nih ketemu lagi di temen aku yang lain, terus dia bilang, kok muka lu hancur sih sekarang? Padahal aku nggak ada jerawat, nggak ada komedo atau apa tuh nggak ada gitu loh Kak. Makanya bener-bener ditutup auranya. Iya. Nah ketika aku datang ke pengobatan tersebut Kak, si apa ya dibilangnya, ustadz kali ya. Si ustadz ini bilang, aku ini diguna-guna. Orang tua aku juga kena, ya Kak. Sampai akhirnya aku dikasih petunjuk lah. Aku disuruh pakai salah satu iketan buat diikat ke badan aku. Awalnya aku disuruh cek di atas rumah itu kan ada ventilasi ya Kak, lubang angin. Di atas itu setiap pintu itu ada sesuatu yang dia taruhin. Oh, itu abis kamu pulang dari rumah Pak Ustadz itu kamu langsung cari, ternyata bener ada? Bener ada, itu pertama. Nah, di pintu depan itu ada Kak, pintu depan, pintu kamar mama, pintu kamar aku, sama jendela kamar mama. Wow, itu ada. Karena posisinya kan orang tua aku dua-duanya kerja ya Kak. Jadi kalau dia main ke rumah ya udah gitu, dia dengan leluasa mau ngapain aja gitu kan. Pas dibuka, itu tuh isinya benang warna merah, bambu diikat dua, dibalutin sama kain kafan warna putih. Pas dibuka tuh belatungan Kak, bener-bener bau banget busuk. Ada berapa banyak? Ada 4 totalnya. Dan 4-4-nya itu berbau? Iya 4, iya. Semuanya tuh berbau. Ada belatungnya juga. Apa yang terjadi setelah kamu lepas? Kalau itu belum Kak, itu belum ngelepasin di diri aku. Itu lebih ke ngelepasin di orang rumah. Orang rumah? Iya. Apa efeknya di orang rumah? Orang rumah kayak jadi mikir, kok gue bego banget sih gitu kasarnya ya. Oh jadi dia udah sadar lah ya istilahnya. Mulai kayak, berarti emang kita ditipu nih gitu kan, pantesan hati kecil tuh kayak nolak gitu, tapi buat nolak tuh nggak sanggup gitu loh. Sampai akhirnya kita bawalah ke sana kan, barang-barang itu kita bawa ke sana, dibuanglah ke air yang mengalir katanya. Nah di pengobatan berikutnya dimulai dibersihin lah rumah dulu, baru fokus ke akunya, dibersihin rumah apa segala macem. Banyak banget Kak yang ditanemin. Apa aja? Jadi ada satu botol kaca, ukurannya tuh sejari, tapi panjang. Botol kaca itu cairannya tuh warna biru. Dalamnya tuh ada tulisan-tulisan kayak tulisan Latin kuno gitu deh. Huruf kuno-kuno gitu. Pokoknya ada tulisannya lah ya. Itu dikubur mantra lah ya. Itu dikubur di depan jendela kamar mama. Itu ketahuan juga. Itu akhirnya kita beresin juga. Setelah selesai di rumah,
barulah fokus ke diri akunya Kak. Ternyata nih barulah kebuka aku tuh digantung waris. Jadi setelah lepas sama dia pun belum tentu aku bakal menemukan pasangan. Separah itu. Separah itu Kak. Dan yang lebih parah, aku dikasih clue nih sama si Ustadz, ditemenin lah ke suatu tempat, ke salah satu sumur keramat di daerahku. Itu bener-bener aku disuruh nyemplung ke sumur itu buat nyari. Wow. Nyari satu benda, itu rambut aku, diikat di 2 batang kayu, dipakein benang, dibalutin kain kapan putih. Itu dibuang ke sumur itu Kak. Dan itu harus aku sendiri yang ambil, nggak boleh orang lain. Akhirnya nemu lah tuh. Kamu bisa ambil itu ya? Iya, bisa ambil itu karena kan dibantu secara spiritual. Iya. Setelah itu aku baru tuh Kak mulai ngerasa sadar. Selama di rumah, selama aku pacaran sama dia Kak, 23 tahun aku hidup, baru kali itu aku ngeliat di kamarku, di jendela kamar itu ada pocong. Itu pertama kali. Pertama kali lihat Pertama pocong. kali. Seperti apa pocong itu? Wujudnya tinggi besar, warnanya putih bener-bener terang, yang kelihatan tuh cuma matanya doang yang merah. Itu bener-bener jelas banget Kak. 23 tahun aku hidup di sana karena kan aku asli sana ya Kak. Baru kali itu aku ngerasain di rumah ngelihat langsung ada pocong. Setelah kamu nemuin rambut itu. Iya, nggak selesai dari situ Kak. Jadi posisi kamar mandi aku tuh ngelewatin 2 lorong, ngelewatin lorong kamar mama sama kamar aku, jadi lorong gitu kan. Nah, pintu kamar mandi sama kulkas ini kelihatan kalau kita pipis, gitu kan. Toh kalau kita buang air kecil kan nggak ada orang, nggak ditutup nggak masalah kan, namanya di rumah sendiri. Itu ada sosok genderuwo Kak, ngeliatin, bener-bener ngeliatin, merhatiin. Jadi setelah ketemu barang itu, kamu sering mulai ngeliat kebuka penampakan lah ya. Seperti apa genderuwo? Hitam, serem, bener-bener serem. Dia tuh lebih kayak bau kabel kebakar yang bener-bener nyengat lah Kak. Ada baunya ya. Itu bener-bener tinggi, besar, sama mata doang yang kelihatan hitam. Wow. Dan ada yang lebih parah Kak. Mama aku pun mulai ngerasain kalau di kamarnya tuh dia ditemenin sama kutu hijau. Di kamarnya? Bahkan orang tua pun juga ngerasain. Iya. Wow. Bener-bener di kamarnya tuh dia ditemenin kutu hijau, aku ditemenin sama pocong. Di ruang tengah itu ada genderuwo, di depan rumah pun ada genderuwo juga. Wow, banyak ya. Banyak Kak. Bener-bener dikelilingi. Iya, dan semenjak sama dia lah aku baru ngerasain kisah-kisah horor gitu lah. Selama aku tinggal di sana ya, yang biasanya aku mungkin ngopi depan rumah, itu nggak ada tuh masalah. semenjak itu tuh, iya, nggak pernah berani lagi Kak. Karena emang genderuwonya tuh bener-bener nampakin lewat bolak-balik, bahkan yang cuma sekali 2 kali. Wow. Sesering itu Kak lewatnya. Makanya dari situ aku nggak pernah berani. Bisa aku bilang dia ini salah satu laki-laki yang mungkin psikopat kali ya Kak. Dia datang ke aku dengan unsur memanfaatkan harta ya Kak ya. Karena aku baca sendiri Kak, pesan-pesan dari kakaknya sendiri. Apa pesan? Yang isinya tuh dia tuh suruh ninggalin aku. Dia suruh ninggalin aku setelah semua hutang-hutangnya tuh kita bayar. Berarti ada maksud dari semua tujuan itu ya? Ada maksud Kak. Semenjak aku pun sama dia, aku ngerasain kalau bukan lebih ke aku sih, ke mama. Mama tuh ngerasa biasanya kan kita namanya ngeditin barang, orang ke rumah mau bayar utang atau mau ngambil barang kan gitu ya Kak. Semenjak aku sama si R ini, setiap kali ada orang ke rumah pasti nagih utang. Bahkan kita ngalamin Kak, di jam 12 malam, itu bener-bener ada orang Ambon yang ngegedor-gedor jendela kamar mama. Tapi kamu bayar aja? Pas terakhir itu nggak kita bayar. Pas sudah sadar? Pas udah mulai sadar, itu proses terakhir. Sebelum-sebelumnya kita bayar Kak. Wow. Selalu kita bayar. Jumlahnya banyak, besar? Ya, menyentuh angka ratusan lah. Wow, juta. Buat kita bayarin hutang-hutangnya mereka. Bisa dibilang toksik juga nggak sih Kak kalau kayak gitu? Iya dong, karena kan dia benar-benar masuk ke dalam hidup kamu yang dia sendiri aja nggak tahu gitu loh. Iya, karena gini, orang tuanya tuh punya tabiat, dia tuh minjam uang ke rentenir cuma buat beli emas. Iya, cuma buat beli emas, tapi uangnya tuh asal minjem, dan ujungnya nanti aku yang suruh bayar, gitu loh. Kan aneh ya Kak, dan ternyata selama si R ini ngedeketin aku dari awal ya Kak, itu tuh dia uangnya tuh dapat minjem.
Dia udah dapat motor, dia udah dapat handphone, dia udah dapat uang, utang-utangnya juga kita bayarin. Toksik juga sih sebenarnya. Jahat ya Kak, lebih ke jahat ya. Iya. Dan semenjak sama dia Kak, aku tuh ngerasa setiap kali aku minta putus nih, selalu aku yang minta putus. Tapi dia datang nih ke rumah. Ntar aku nggak bisa berkutik. Ntar kalau dia pulang, perdebatan kita udah selesai, dia pulang, aku tuh pasti nyakitin diri sendiri. Kayak nggak terima. Jadi bisa sampai melukai diri sendiri. Melukai diri sendiri. Mungkin kalau boleh ditunjukin, aku bisa tunjukin luka-luka. Itu bener-bener satu tangan Kak. Itu kejadian sudah berapa tahun yang lalu ya? 2020. Oh, masih terhitung baru lah ya. 2020. Setelah itu, aku tuh ngerasa mungkin ini juga salah satu karma kali ya Kak. Pelajaran buat semuanya juga sih ya. Karena gini Kak, aku tuh disalahin sama orang tua. Karena yang bilang katanya, lagian kamu nggak milih-milih gitu kan ya. Siapa juga sih yang mau kayak gini ya Kak. Aku tuh sampai bilang loh Kak sama papa. Papa tuh sadar nggak sih? Mungkin aku kayak gini karena karma dari papa yang suka main perempuan. Aku tuh ya buat pelajaran buat semua orang aja gitu loh. Aku tuh sampai ngomong kayak gitu ke papa. Dan papa tuh selalu nyala kayak, ya enggak lah itu beda lah. Kayak gitu. Jadi ketemunya yang seperti ini. Iya. Akhirnya cowok itu gimana sekarang? Sekarang orangnya udah meninggal. Sudah meninggal? Jadi karena sakit itu. Karena ketula dari apa yang udah dia perbuat. Karena pas waktu berobat itu, aku inget kata-kata ustadznya tuh ngomong gini, ini kalau enggak kamu yang kalah, dia yang kalah. Bisa dibilang bumerang lah. Kita kan kalau ngelempar bumerang, kalau nggak kena orang ya kena kita lagi kan gitu. Dan akhirnya dia meninggal. Dia tuh nggak ada proses ya. Jadi misalnya dia sakit dulu atau apa dulu. Aku tuh dapat info kalau dia itu lagi sakit, lagi kritis lah. Gitu Kak. Infonya pokoknya dia lagi sakit, dia kritis. Itu jaraknya jauh nggak sih dari pas si ustadz itu bilang ini pilihannya dua nih, antara kamu yang mati atau dia yang jauh mati? Kak. Itu kan kejadian di 2020 ya Kak ya. Sedangkan dia meninggalnya ini di tahun ini. Oh, baru. Awal tahun. Tapi selama dia lepas dari aku, dia ngerasain penyiksaan yang lumayan berat. Apa yang udah dia lakuin kena semua kan ke dia. Contohnya apa tuh? Ya dia yang sakit-sakitan. Selepas dia sama aku, dia nggak pernah ngerasain yang namanya kerja lagi. Badannya yang bener-bener habis gitu kan Kak. Aku ada fotonya, cuma aku nggak mungkin publish ya. Oh, jadi dia tuh matinya perlahan, penuh dengan siksaan. Temen aku nih ngabarin gini, lu kenal nggak sama ini orang? Aku awalnya nggak ngerti dia siapa kan, karena bentuk mukanya udah bukan dia lagi gitu loh. Sudah banyak perubahan. Udah banyak banget perubahan. Bisa dibilang tinggal kulit sama tulang. Wow, dari yang kamu lihat? Dari yang aku lihat. Berarti jaraknya kurang lebih 3 tahun lah ya. Sampai akhirnya mungkin dibilang jahat, tapi kan karena aku sakit hati ya Kak. Aku tuh cuma bilang kebanyakan nipu sih. Kebanyakan jahat sama orang sih, aku tuh cuma jawab gitu ke teman aku. Kebanyakan nipu, kebanyakan jahat sama orang. Jadinya akhirnya seperti itu, padahal itu dari hasil perbuatannya dia. Jarak yang didapat dari 2020 ke 2023 itu lumayan juga, jadi penyiksaan dia tuh sangat, udah luar biasa Kak. Itu sangat lama ya. Dan selama kamu sadar, dia tuh masih nyari-nyari kamu nggak? Sempet. Ada beberapa akun fake yang ngepoin aku, cuma aku berusaha buat bongkar lah ini siapa. Karena kan kalau kita masukin username terus kita lupa password kan ada pilihan opsi kan. Itu tuh dua-duanya nomor dia semua. Aku inget banget nomor dia. Barulah di situ ketahuan. Saat meninggal itu kamu ngelihat nggak sih? Aku nggak mau datang Kak. Kamu nggak mau datang? Nggak mau datang. Dan kamu masih berhubungan sama mantan keluarganya? Enggak sama. Memang mantan keluarganya itu sama sekali tidak ada hubungan apapun. Enggak sama. Saat kalian menjalani hubungan? Enggak sama sekali. Jadi benar-benar mantan keluarganya juga sebenarnya angkat tangan dong? Iya. Kayak lebih ke nggak peduli, tapi sering datang ke aku ketika kayak mau minta beliin baju, mau pinjem uang, itu pasti datang ke rumah. Nggak pernah enggak. Termasuk orang tuanya pun. Orang tuanya juga sama seperti itu. Jadi sepertinya mereka benar-benar sudah tahu ya. Iya. Dan terus kemudian dari semua yang sudah terjadi, kamu bisa hidup normal lagi? Perlu waktu Kak.
Seru banget tuh karena kan nggak segampang itulah semuanya bisa hilang gitu aja kan. Ibarat kita udah ditusukin berapa puluh pisau, walaupun udah dicabutin kan pasti masih ada bekasnya gitu. Ya masih ada proses penyembuhan. Tapi setelah proses dari situ kamu bisa dapat pacar lagi? Bisa. Oh, karena yang sudah dilakukan sama dia sudah hilang. Sudah hilang. Aku udah menemukan itu. Kalau enggak mungkin sampai sekarang aku nggak akan bisa nemu pasangan. Baica ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta misteri? Gini sih, aku juga nggak mau terlalu menyalahkan siapapun ya Kak. Dengan besar hati aku menyampaikan kita tuh juga nggak boleh ngomong sembarangan sama laki-laki. Sekalipun kita nggak suka sama dia, harus ada penolakan yang bisa dibilang lembut. Karena kan karakter aku keras ya Kak. Kalau aku nggak suka ya udah aku tegasin aku nggak suka gitu. Terus jangan ngomong sembarangan. Kedua, jangan pernah main fisik sama laki-laki karena kan kita nggak tahu ya Kak langkahnya laki-laki itu panjang apa. Paling itu aja sih Kak. Berarti dia sakit hati juga sama kamu ya? Dibilang sakit hati padahal nggak mungkin kan karena aku dari sebelumnya mungkin. Akhirnya aku nemu yang sejahat itu. Intinya selalulah berbuat baik pada siapapun dan dimanapun. Betul. Ica, terima kasih ya, ceritanya bagus sekali. Sama-sama Kak. Terima kasih udah pengen berbagi di studio saya. Jangan kapok ya. Oke. Pencipta misteri, sampai di sini dulu Michi Diary episode malam kali ini. Sampai jumpa di Michi Diary episode selanjutnya. Banyak tahu aku kalau mau dikumpulin orang-orang yang punya cerita horor. Tuh, dari ada seorang pesantren gitulah. Tuh, dia sih. Tuh dipeluk sama kuntilanak gitu. Nanti kita Oke, boleh deh. Iya. Iya.